Halo, Shalom, ketemu lagi dengan saya Dieter Nicholas. Dan hari ini kita akan sharing-sharing bersama dengan hambanya, Bapak Gembala MCC, Bapak Pendeta Elia Duta Makaraung. Haleluya. Sebelumnya selamat dulu dong nih atas Gembala nih. Oke, hari ini kita akan bicara soal namanya single. Oke. Ada begitu banyak orang merasa bahwa dirinya nggak bisa berbahagia karena dia belum punya pasangan. Ada banyak orang yang merasa dirinya tertekan karena dapat tekanan dari orang tua, dapat tekanan dari teman-temannya yang lain, karena teman-teman yang lain sudah punya pasangan, sudah menikah, sudah punya anak, sedangkan dia sendiri belum dapat pasangan. Nah, hari ini kita mau bertanya beberapa isu. Semoga isu-isu ini bisa berguna dan membantu teman-teman supaya kalian yang masih single, kalian tetap bisa berbahagia. Oke, isu yang pertama nih Kak Eldi. Oke, isu yang pertama adalah sebenarnya itu jodoh itu di tangan kita atau di tangan Tuhan sih sebenarnya. Iya, atau di tangan Hansip. Atau di tangan Hansip. Ketangkap Hansip dikawinin jadinya kan gitu kan. Iya, itu zaman dulu tuh. Zaman dulu. Gimana Kak? Iya, kalau saya sih saya mempercayai bahwa Tuhan menciptakan manusia itu kan ya seperti yang Alkitab bilang kan, Adam, lalu kemudian Tuhan membangun Hawa. Tuhan berkata tidak baik manusia itu seorang diri. Berarti kan Tuhan memikirkan ya kan? Adam itu harus punya teman hidup, pasangan hidup ya. Dan Tuhan berkata, aku akan memberikan kepadamu penolong yang sepadan. Nah, berarti dari kebenaran itu kemudian kita bisa menarik kesimpulan bahwa Tuhan itu pasti telah menyiapkan buat kita itu pasangan yang terbaik. Itu yang seringkali kita sebut dengan jodoh. Jadi saya percaya Tuhan itu menetapkan jodoh yang terbaik buat kita, pasangan yang tepat buat kita itu Tuhan siapkan, Tuhan sediakan. Cuma masalahnya adalah apakah kita akan memutuskan atau memilih pasangan yang Tuhan tetapkan, jodoh yang Tuhan tetapkan, atau kita memilih berdasarkan selera kita sendiri. Nah itu dua hal yang berbeda. Jadi buat saya jodoh itu Tuhan siapkan buat kita, tetapkan buat kita, tetapi memilih jodoh itu adalah keputusan kita. Apakah kita mau memilih jodoh yang Tuhan siapkan, ataukah kita memilih dengan kacamata kita, selera kita, dan keinginan kita. Iya. Karena kalau pemahaman ini nggak seimbang nih, kan ada orang-orang yang ekstrim kan, jodoh itu dari Tuhan, karena dia memandang jodoh itu dari Tuhan. Masalahnya begini, waktu dia percaya jodoh itu dari Tuhan, kemudian dia masuk dalam pernikahan, ternyata pernikahannya tidak seperti apa yang dia inginkan. Kemudian dia menyalahkan Tuhan kan gitu kan. Itu karena kebanyakan nonton infotainment mungkin ya. Di infotainment kan banyak yang kayak begitu tuh. Hari ini menikah lalu dia bilang oh ini jodoh dari Tuhan, besok tahun depannya cerai atau 2 tahun depannya cerai, terus dia bilang oh kita sudah tidak jodoh ya. Jadi susah ya, karena itu buat saya itu kan standar manusia. Kalau buat saya Tuhan telah menetapkan jodoh yang terbaik buat kita. Tuhan pasti siapkan. Dia kan punya rencana yang luar biasa, rencana yang indah buat hidup kita. Dia punya rancangan yang hebat buat hidup kita. Nah, untuk menggenapi rancangan itu, masa Tuhan memilih dan menetapkan jodoh yang salah buat kita? Nggak mungkin. Pasti Tuhan menetapkan pasangan yang bisa membuat kita bisa maksimal untuk menggenapi rencana Tuhan. Tapi persoalan yang lain adalah apakah kita mau memilih pasangan yang Tuhan tetapkan itu, atau kita memilih dengan selera kita. Dan itu bisa saja akhirnya kita yang salah memilihnya, bukan Tuhan yang salah memberikan jodoh. Jadi pandangan yang ekstrim satu lagi adalah ya Tuhan telah menetapkan jodoh buat kita, tapi karena seringkali kita kemakan dengan idealisme kita, kemakan dengan seleranya kita, jadi kita merasa bahwa jodoh
yang sebenarnya Tuhan udah kirimkan kepada kita, jadi kita merasa nggak datang-datang jodoh itu. Iya kan, kita menanti tapi bukan sesuai dengan kehendak Tuhan, kita mintanya yang sesuai dengan kehendak kita. Itulah makanya banyak orang kemakan dengan idealisme. Ya, bukan menunggu ya sebenarnya. Kalau menunggu kan lebih kepada pasif kan. Alkitab bilang dalam kitab Amsal, istri yang cakap, siapakah yang menemukannya? Nah, berarti kan ada upaya dari kita juga untuk menemukan, mencari. Kata menemukan di situ kan bahasa aslinya kata maksa. Maksa itu punya arti bahwa lewat sebuah proses akhirnya kita menemukan. Nah, banyak orang tidak menjalani prosesnya dengan benar sehingga tidak menemukan yang benar. Kalau kamu menjalani proses yang benar, kamu bisa menemukan yang benar. Karena kita bilang istri yang cakap, siapakah yang menemukan? Nah, itu istri yang cakap. Kalau seumpamanya sekarang pertanyaannya jadi ceweknya nih. Ya sama, sebenarnya kan prinsipnya kan berlaku sama. Prinsipnya adalah bahwa Tuhan menyiapkan yang terbaik buat kita, ya kan? Nah, bagaimana kita bisa menemukan yang terbaik dari Tuhan itu? Ya ada sebuah proses untuk menemukannya. Nah, seringkali yang terjadi ya, kalau saya lihat banyak orang, dia tidak menjalani prosesnya itu dengan benar. Contoh, ingin menemukan pasangan yang benar, tapi mencarinya di tempat yang salah. Ingin menemukan pasangan yang benar, yang sesuai dengan hati Tuhan, yang sesuai dengan rancangan Tuhan. Nyarinya Tuhan, di medsos. Nyarinya di medsos. Nyarinya di mana lagi? Tempat dugem. Ya kan? Gimana bisa menemukan yang benar di sana? Kan itu yang pertama. Ada juga yang misalnya bagaimana dia bisa menemukan yang benar? Karena kadang-kadang kita sendiri tidak memberikan standar yang benar seperti yang firman Tuhan katakan. Nah, ini nih. Jadi, nah kita mau nanya nih sama Kak Elia nih, ya kan? Jadi standar untuk menemukan pasangan hidup itu bukan standarnya dan selera kita, tapi standarnya standar firman Tuhan. Nah, standar firman Tuhan dalam mencari jodoh itu apa aja tuh, Kak El? Ya banyak yang kita bisa, tapi mungkin kita poin-poinnya aja lah, singkat-singkat lah. Kita bagi jadi dua aja lah ya. Ada standar yang mutlak, yang absolut kalau menurut saya. Ini nggak bisa ditawar. Tapi ada standar yang tidak mutlak. Siap. Jadi standar yang mutlak ini yang ya kudu ya. Yang harus, wajib. Ya, kalau kamu aja udah standar ini aja kamu udah abaikan ya. Ya selamat datang penderitaan. Welcome to the jungle, ya kan? Piring terbang terjadi. Standar yang mutlak tuh apa tuh, Kak? Standar yang mutlak yang kita bilang adalah yang pertama adalah dia mesti takut Tuhan. Pasangan kita, orang yang kita sedang dekati ini, dia takut Tuhan ya? Bukan seagama. Seagama belum takut. Iya. Banyak lah yang agamanya Kristen lah, Katolik lah, tapi nggak takut Tuhan juga. Tapi buat saya bukan itu. Jadi seiman di situ karena dia artinya kamu benar-benar mengalami kelahiran baru gitu. Kamu menjadi pengikut Kristus yang benar-benar takut akan Tuhan. Karena kita berkata berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Mazmur 128 yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya kan. Maka istrinya akan seperti pohon anggur ya kan, anak-anaknya seperti pohon zaitun, diberi ketuhanan rumah tangga ya. Orang yang takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu penting. Nah kalau sekarang ini kan syarat mutlak ini justru ditabrak banyak orang. Dan waktu standar mutlak ini kamu tabrak, kamu berharap pernikahan kamu diberkati bahagia, ya repot. Bahagia itu kan akibat saya. Lebih mengutamakan ganteng, cantik, penampilan fisik, iya kan? Kaya, warisannya banyak, duitnya, bisa keliling luar negeri. Padahal itu bukan faktor yang membuat kita bisa bahagia, iya kan? Terus faktor apa lagi tuh Kak yang mutlak? Yang mutlak buat saya itu yang pertama, dan yang kedua dewasa. Dewasa. Iya. Dewasa dalam arti dia bertanggung jawab.
Jadi jangan pernah menikah dengan orang yang tidak dewasa. Pemerintah aja udah bilang menikah itu buat orang dewasa, di bawah umur tidak bisa. Itu dari faktor umur kan, dari sisi umur, dari aspek umur. Tapi kan dewasa itu kan bukan hanya dari aspek umur. Ada orang umur 30 tahun, 34 tahun, tapi kelakuan kayak anak-anak. 50 tahun juga masih ada yang kayak anak-anak. Childish ya. Nah itu ya. Nah makanya dalam upaya proses penemuan itu kamu pelajari pribadinya. Iya kan, kamu kenali ini orang kanak-kanak bukan nih. Dia bertanggung jawab nggak terhadap dirinya sendiri, terhadap tugas pekerjaannya. Dia bertanggung jawab nggak? Kalau dia tidak bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, dengan tugas-tugasnya, dengan pekerjaannya, dengan keluarganya, bagaimana dia bisa bertanggung jawab dengan pernikahan yang akan dia bangun ke depan? Makanya buat teman-teman ya, jangan langsung dijadiin pacar. Setuju nggak Kak? Setuju. Iya kan? Proses pengenalan, ya prosesnya kan harusnya dari kenal, berteman, bersahabat. Baru kalau misalnya dalam proses persahabatan itu kita sudah mulai menemukan, oh iya dia kayaknya banyak hal yang kita bisa teruskan ya. Ada fondasi, ada dasar-dasarnya kita bisa lanjutkan hubungan kita. Barulah kita berpacaran. Jangan main hajar aja, sikat aja kan. Ntar kalau udah nyusruk, nah udah terlanjur basah, nggak bisa balik mundur. Ya salah satu itulah buat saya dua standar mutlak itu perlu dipertimbangkan masa-masa dalam mengambil keputusan siapa ini. Karena kalau dua standar mutlak ini kita tabrak, ya tidak ada yang bisa menjamin pernikahan kamu bisa bahagia. Karena pernikahan itu adalah sebuah tiket pergi tanpa ada jalan pulang. Jadi one way ticket. Sekali kita udah masuk, kita udah nggak bisa keluar lagi. Oke. Kemudian standar yang tidak mutlak tuh apa tuh? Standar yang tidak mutlak itu latar belakang pendidikan. Oh itu jadi ini ya, pertimbangan ya? Pertimbangan, bisa jadi pertimbangan tapi kan bukan mutlak. Ada orang juga yang pendidikannya tidak tinggi, tidak mungkin yang ceweknya mungkin S1, cowoknya cuma lulusan SMA. Tapi kalau dia punya tanggung jawab, punya semangat, punya visi dalam hidup, takut akan Tuhan, itu kan jauh lebih dipertimbangkan daripada cuma sekedar dia S1 atau S2 atau S teler kan gitu kan gitu. Buat saya itu standar yang tidak mutlak. Contoh latar belakang misalnya keluarga. Ya kan, etnis juga etnis, suku dan lain sebagainya. Bukan kita karena rasis ya, tapi perlu dipertimbangkan itu karena pernikahan itu kan bukan cuma cowok sama ceweknya doang yang menikah, tapi pernikahan itu adalah penggabungan dua keluarga. Ya ada implikasi-implikasi yang lain ya menikah kan bukan hanya sekedar dua orang, tapi sekarang ini kan kita melibatkan keluarga dan lain sebagainya. Nah, makanya standar-standar yang tidak mutlak itu perlu dipertimbangkan juga. Tapi bukan makanya tidak masuk dalam standar mutlak, tidak mutlak. Kadang-kadang juga satu suku juga belum tentu juga menjamin kan dia. Ya setidaknya kalau kita satu suku, misalnya satu etnis, ya kan, setidaknya penyesuaian untuk latar belakangnya kan sudah tidak terlalu berat. Pendidikan juga begitu dan lain sebagainya, latar belakang keluarga dan lain sebagainya itu bisa menolong saja sih. Terus ini juga nih KL ada isu, seumpamanya proses-proses itu kita udah lewatin nih, jadi kita udah menemukan pasangan yang oke lah. Ya dengan standar-standar takut akan Tuhan, yang mutlak dan tidak mutlak, udah cocok lah. Tapi ada satu hal lagi Kak, orang tuanya tidak menyetujui. Nah ini gimana nih Kak nih? Iya kan? Karena aku sering dapat pertanyaan-pertanyaan tuh di Instagram. Aku udah cocok nih sama dia, aku udah ini sama dia, pokoknya udahlah dia jodoh dari Tuhan gitulah. Tapi masalahnya orang tuanya nggak setuju. Ketidaksetujuannya itu karena apa? Karena kita mesti tahu dulu. Kalau orang tua tidak setuju karena faktor orang tua melihat ada karakter-karakter yang tidak baik dari pasangan kita, itu harus jadi kita pertimbangkan. Iya kan? Lalu yang kedua, kalau misalnya
faktornya hanya karena faktor-faktor yang tidak prinsip, buat saya itu tantangan buat hubungan kita. Iya. Jangan menyerah dong. Iya. Kita hadapi bersama-sama tentunya. Iya. Nah, saya punya pengalaman seperti itu soalnya dengan hubungan saya. Ya, kita yakin ini Tuhan yang tetapkan, ya kita jalani, kita bersama-sama kita hadapi. Iya. Kita doakan orang tua kita, ya kan, Tuhan lembutkan hatinya, kita approach, kita dekati, ya kan. Ya kalau memang ini rencana Tuhan, Tuhan pasti buka jalan buat kita. Kita percaya dong bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang merancangkan yang terbaik. Dia bisa mengubah apa aja, termasuk dia bisa mengubah hati orang tua kita. Kalau misalnya orang tua kita belum setuju, ya jangan kita tabrak, ya kan. Artinya coba kita dekati, jangan juga kawin lari, maksa itu. Kita mesti menghormati orang tua. Lebih berbahaya lagi. Iya, tetap harus kita hormati orang tua, tapi tetap ada upaya buat kita. Dan Tuhan pasti buka jalan. Kita tetap percaya kalau itu datang dari Tuhan, masa Tuhan nggak tolong? Gitu. Jadi benar tuh kata KL bahwa ketika orang tua tidak menyetujui, faktor apa yang membuat orang tua tidak menyetujui? Karena begini, karena waktu kita berpacaran atau kita berhubungan dengan pasangan kita, biasanya kita tuh jadi buta. Makanya ada istilah-istilah orang jatuh cinta, tai kucing rasa coklat. Karena apa? Karena semuanya indah, semuanya luar biasa. Makanya perlu orang-orang terdekat dengan kita, termasuk keluarga kita, untuk bisa melihat pasangan kita. Itu penting juga tuh. Ya, makanya menikah jangan cuma karena cinta. Cinta kan buta, tapi kasih kan melek. Kasih melihat, makanya dahsyat. Iya, jangan menikah hanya karena cinta kan. Kita menikah karena Tuhan, karena kasih. Yes. Ya, kan? Itu yang bisa membuat kita jelas melihatnya. Cinta itu buta, kasih itu melek. Dahsyat. Pertanyaan terakhir nih Kak nih, sebelum kita tutup. Jadi orang tua udah oke, kemudian kita sama pasangan udah oke, masuk dalam pernikahan. Dan begitu masuk dalam pernikahan, kemudian pernikahannya tidak oke. Iya kan? Nah, gimana nih untuk supaya jadi solusi buat mereka nih? Iya kan? Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan yang merancang pernikahan kan. Kalau Tuhan yang merancang pernikahan, ya pernikahan itu ide dari Tuhan. Tuhan paling tahu karena dia copyrightnya daripada dia, ya kan. Authornya kan dia kan gitu. Jadi dia paling ngerti sebenarnya, dia paling tahu bagaimana cara untuk memperbaiki keluarga kita. Makanya dia datang sama Tuhan. Dan saya tetap percaya Tuhan punya rancangan pemulihan buat setiap keluarga, setiap pernikahan. Bahkan ketika mungkin kita merasa bahwa kita sudah salah membuat keputusan dalam pernikahan kita, salah membuat keputusan pasangan kita, dan kita sudah terlanjur menikah, saya tetap percaya bahwa tidak ada yang terlalu buruk yang tidak bisa dipulihkan dan diubahkan oleh Tuhan. Saat kita mau datang sama Tuhan, Tuhan pasti bisa pulihkan. Cuma mungkin pertanyaan pentingnya juga gini, bro. Tadi kan bro juga sempat nanya tuh kan, gimana nih kalau udah upaya tapi kadang-kadang kok kita susah gitu dapetin pasangannya kan? Ya sampai banyak orang yang akhirnya diskon lah gitu. Cuci gudang. Iya, bahkan bukan diskon lagi, cuci gudang. Cuci gudang. Ya kan? Ya, cuci gudang itu mungkin masalahnya ada faktor, banyak sih faktornya kan. Kenapa orang tidak menikah walaupun secara usia sudah cukup ya kan? Ya faktornya ditemukan lagi, kan banyak faktor. Ada karena mungkin karunia. Ya kita tuh ada karunia memuja. Ya, ada orang-orang ya yang Tuhan tetapkan untuk memang tidak menikah supaya dia lebih maksimal dalam pelayanan, melebarkan kerajaan Tuhan. Jadi ada orang-orang yang dikasih karunia seperti itu oleh Tuhan. Itu luar biasa kan? Tidak semua orang dikasih karunia kayak begitu, tapi ada orang-orang yang dapat karunia yang seperti itu dan kita hargai. Ya, kita mau dipakai. Saya kenal beberapa orang yang sampai akhir hidupnya dia tidak menikah, tapi hidupnya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Termasuk Paulus lah ya dia. Nah,
faktor berikutnya ada juga orang yang nggak dapet jodoh itu karena mungkin attitude-nya, karakternya. Ya. Mungkin kalau cewek dia lebih judes, ya kan, nyebelin, jutek sama orang, ya kan, gitu kan, mulutnya pedes, ya kan, nggak ada orang yang berani deket. Iya, kata-katanya setajam silet, ya kan? Orang baru mau deketin udah ya, kayak terluka, model landak gitu kan. Iya, ya bagaimana caranya? Ya, kamu ubah cara kamu, ubah pendekatan kamu, ubah attitude kamu. Itu penting. Kalau cowok mungkin rapian dikit, iya, penampilan berantakan, mandi, mungkin suka nipu sana nipu sini, omongan nggak bisa dipegang dan lain sebagainya kan. Ya, banyaklah hal yang bisa mempengaruhi kita. Ya, atau ya itu kita orangnya tertutup, maksudnya tidak mudah untuk bergaul. Nah, semakin kita punya pergaulan sedikit, ya semakin sulit berarti kan. Berarti aksesnya kan semakin terbatas. Semakin kamu nggak mau bergaul, ya semakin susah untuk menemukan. Sampai akhirnya ada orang-orang yang akhirnya menyalahkan dirinya sendiri atau menyalahkan situasi, padahal sebenarnya sih mungkin faktornya cuma karena mungkin dia coba diubah di sisi itu aja. Sambil mulai terbuka dan mulai belajar bergaul dengan siapa aja. Siapa tahu itu proses menemukannya itu bisa dapat. Jadi bukan hanya sekedar faktor eksternal, tapi yang di dalam kita, iya kan? Makanya ada hukum attachment tuh, iya kan? Orang yang datang sama kita itu ya tergantung dari kita sendiri. Iya. Orang seperti apa kita yang akan mendekat kepada kita, tergantung daripada bagaimana hidup kita. Itu dia. Ya, semakin kita berkualitas, semakin orang-orang berkualitas yang akan tertarik kepada kita. Yes. Itu bukan begitu bro? Gitu. Siap. Oke, jadi teman-teman, jadi ini mungkin masalah ini perlu banyak pembahasan ya. Jadi nggak sampai sini aja. Jadi teman-teman tolong doakan semoga kita bisa bikin seminar tentang single, ya kan? Kalau ada seminarnya, nah, teman-teman bisa ikut di seminar itu. Mungkin kita bikin nggak lama lah waktunya ya. Mungkin 2-3 jam lah seminarnya lah, sama tanya jawab. Ya paling bisa setahun. Oh, lama ya. Setahun. Iya kan, jadi di situ juga kita bisa mempertemukan para single supaya ya kita membuka akses lah. Kalau maksudnya juga ini sudah saatnya kayak gereja itu punya pelayanan Eliezer ya. Wih, apa nih? Gimana nih? Pelayanan Eliezer tuh pelayanan perjodohan. Wih, Eliezer Ministry. Iya, Eliezer Ministry ya. Jadi seperti Abraham kan dia mau cari jodoh buat Ishak kan. Anaknya ya dia utus kan Eliezer untuk mencari siapa nih pasangan yang cocok buat Ishak. Siap. Ya tuh gereja jangan cuma ngurus-ngurusin yang mesti bertanggung jawab juga. Ya kan? Okay. Ya, jauh lebih bagus kan kalau gereja yang mempertemukan kan. Lebih baik ketemu di gereja daripada medsos. Ah. Terus ada beberapa gereja yang sudah memulai sih program. Ya. Dan banyak menolong akhirnya. Iya. Nah, kita kayaknya perlu mulai itu tuh. Nantikan Eliezer Ministry. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, cinta itu buta, kasih itu melek. Tuhan memberkati. God bless you. Mantap.